Sebelumnya, kalian sudah melihat cuplikan dari Desa Adat Sade dari Lombok Tengah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul desa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lale Eling Radifa Azka dengan NIM D1A020269. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat yang telah diakui dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah di mana penduduknya saling mengenal satu sama lain, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama, dan juga memiliki tata cara sendiri untuk menyelesaikan kepentingan kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban untuk mengakui dan menghormati otonomi asli dari desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata oleh pemerintah, sehingga membuat daerah tersebut menjadi daerah istimewa, mandiri, dan memiliki identitas tersendiri. Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah. Seperti contohnya di Sumbar, desa disebut dengan sebutan nagari. Di Aceh, desa disebut dengan sebutan gampong, dan di Papua, desa disebut dengan nama kampung. Semua institusi yang ada di desa bisa mengalami perbedaan istilah sesuai dengan karakteristik dan asal-usul yang ada di desa tersebut. Perbedaan istilah ini merupakan salah satu bentuk pengakuan dan penghormatan dari pemerintah Indonesia atas asal-usul adat yang berlaku. Walaupun begitu, dasar hukum desa tetap sama, yaitu didasarkan pada adat, kebiasaan, dan hukum adat. Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam sistem pemerintahan Indonesia ini sudah ada sejak dulu, namun bukan dibentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa ini diawali dengan terbentuknya sekelompok masyarakat atas dorongan sifat manusia yang memiliki kodrat atau kepentingan yang sama dari luar. Kapan terbentuknya desa ini tidak diketahui secara pasti, namun ditemukan bukti yaitu prasasti Kawali yang ditemukan di Jawa Barat pada tahun 1350 Masehi, dan juga ditemukannya prasasti Walandit di Tengger, Jawa Timur pada tahun 1381 Masehi. Desa di Indonesia sudah ada jauh sebelum zaman penjajahan Belanda, di mana penyelenggaraannya ini menggunakan dasar hukum adat. Setelah Belanda menjajah Indonesia dan membentuk undang-undang pemerintahan di Hindia Belanda atau Rehaling-Rehlemen, maka desa diberi kedudukan hukum. Untuk menjabarkan maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka Belanda mengeluarkan Inlandse Gemeente Ordonantie atau IGO yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Pada tahun 1942, Rehaling-Rehlemen diubah menjadi Indische Stadsregeling. Namun pada perubahannya itu tidak ada perubahan yang berarti sehingga IGO tetap berlaku. Untuk daerah di luar Jawa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda mengeluarkan pengaturan Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten atau IGOB pada tahun 1938. Masa penjajahan Jepang di Indonesia yang singkat tidak membawa banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk untuk struktur atau sejarah terbentuknya desa. Secara umum, pemerintahan Jepang menghapuskan demokrasi dalam pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, IGO serta peraturan lainnya tetap berlaku dan tidak ada perubahan, sehingga desa tetap ada dan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang ada sebelumnya. Namun ada sedikit perubahan pada Osamu Seirei tahun 1942 di mana Jepang mengganti sebutan nama kepala desa menggunakan bahasa Jepang seperti contohnya Shuko, Kenko, Tokubetushi, Tokubutushiko, dan lain sebagainya. Juga ada Osamu Seirei 7 pada tahun 1944 di mana Jepang mengubah sedikit tata cara pemilihan kepala desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.